لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين أما بعد. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kita tambah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kita luangkan waktu duduk di majlis ilmu ini sampai nanti insyaallah kita laksanakan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua rangkaian ibadah sejak kita keluar dari rumah tadi sampai nanti kembali lagi ke rumah menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah sampai malam yang ke-23 Sya'ban 1443 Hijriah. Itu berarti tinggal beberapa hari saja lagi Sya'ban akan berlalu meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan untuk 1443 Hijriah pada tahun ini. Kalau kita lihat kalender yang ada di rumah kita, jatuh tanggal 1 Ramadan itu menurut keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berarti 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu yang warga Muhammadiyah berarti menjalankan puasa Ramadan itu dimulai dari tanggal 2 April insyaallah. Kenapa Muhammadiyah melalui putusan majlis tarjihnya sudah dapat ditetapkan bahwa 1 Ramadan itu adalah 2 April yang akan datang? Karena metodologi yang dipakai oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah itu adalah metodologi hisab. Metodologi hisab melakukan perhitungan falakiyah. Bahkan metode hisab yang dipakai oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah itu adalah hisab dengan teori wujudul hilal. Hisab ya, tetapi teorinya adalah wujudul hilal, wujudnya hilal. Artinya apa? Artinya kalau menurut hitungan hisab, menurut perhitungan falakiyah, bulan sudah wujud walaupun ketinggiannya mungkin misalnya masih di bawah 2 derajat. Itu berarti bagi Majlis Tarjih Muhammadiyah itu bulan sudah wujud. Kalau bulan sudah wujud itu berarti sudah terjadi hari baru, sudah terjadi bulan baru. Karena itu
menurut hitungan falakiyah jatuhnya Ramadan dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu adalah tanggal 2 April. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita yang tidak termasuk misalnya warga Muhammadiyah, masyarakat umum biasa, tentunya kita menunggu pengumuman resmi dari ulil amri, dari pemerintah kita melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang selalu menggunakan metodologi ru'yah. Metodologinya metodologi ru'yah yang kita kenal dengan ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan. Kalau metodologi ru'yatul hilal tentu belum bisa diputuskan dan ditetapkan kapan jatuhnya 1 Ramadan, karena ru'yatul hilal itu nanti baru bisa dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, di saat nanti matahari terbenam, ru'yah dilakukan. Jadi Bapak Ibu, pada intinya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu setelah menyaksikan datangnya atau munculnya bulan Ramadan. Dalam ayat yang terkait dengan perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan apa? Menyaksikan bahwa bulan Ramadan itu sudah muncul, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Pertanyaannya, bagaimana kita menyaksikan bahwa bulan itu sudah bulan baru, bulan Ramadan sudah muncul? Metodologi yang dulu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sederhana adalah metode ru'yatul hilal, yaitu melihat secara langsung apakah hilal bulan pertama Ramadan atau bulan pertama Syawal itu telah ada atau belum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, sumu, hendaklah kalian berpuasa liru'yatihi, itu karena sudah melihat hilal, wa aftiru liru'yatihi, dan tidak jugalah kalian berbuka, maksudnya berhari raya, liru'yatihi, juga karena telah meru'yahnya, telah melihatnya. Jadi kita disuruh oleh Nabi puasa kalau sudah melihat hilal, itu namanya ru'yah. Dan Nabi juga menyuruh kita berhari raya, itu juga karena sudah ru'yah, melihat hilal bulan Syawal. Kata Nabi kemudian, fa in ghumma alaikum, kalau tidak mungkin bulan dilihat, mungkin karena cuaca mendung atau kelembapan udaranya tinggi, atau mungkin hilal itu masih di bawah 2 derajat sehingga tidak bisa diru'yah, apa kata Nabi? Fakmilu, hendaklah disempurnakan. Apanya yang disempurnakan? Iddata Sya'bana, hitungan bulan Sya'bannya harus disempurnakan. Berapa? Salasina yauman, menjadilah Sya'ban itu 30 hari. Jadi besok kalau 29 Sya'ban melakukan ru'yah, ternyata hasil ru'yahnya menunjukkan hilal tidak mungkin terlihat atau memang mungkin tidak bisa dilihat,
karena di bawah 2 derajat biasanya itu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti insya-Allah bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30, itu bisa jadi 1 Ramadannya itu jatuh pada tanggal 3 April 2022. Maka kalau itu terjadi berarti akan ada perbedaan di dalam mengawali puasa Ramadan untuk tahun 1443 Hijriah ini. Tetapi kalau hasil ru'yah nanti diputuskan bahwa bulan sudah bisa diru'yah atau memungkinkan untuk diru'yah, itu berarti tetap kita akan menjalankan puasa Ramadan pada tanggal 2 April. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya dan sesungguhnya kalau perbedaan itu terjadi, perbedaan hasil hisab dengan perbedaan hasil ru'yah itu terjadi, maka yang menjadi sebenarnya pegangan itu adalah otoritasnya adalah otoritas negara. Dalam kaidah dikatakan hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Hukum qadi, hukum negara, itulah yang akan menghilangkan khilaf, yang akan menghilangkan perbedaan. Malaysia apakah tidak ada berbeda? Pasti, karena 2 metodologi tadi itu, apakah metodologi hisab atau metodologi ru'yah, itu membuka peluang adanya perbedaan. Tetapi di Malaysia yang punya otoritas mengumumkan kapan puasa itu harus dimulai, kapan kita akan berhari raya, itu adalah otoritas kerajaan, otoritas negara. Karena memang menurut kaidah seperti itu, hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Hukum negara lah itu yang menetralisir perbedaan. Malaysia tidak membenarkan organisasi-organisasi Islam itu mengumumkan kapan puasa, kapan hari raya, karena itu memang menjadi otoritas negara. Tetapi kita alhamdulillah ya, keran kebebasan sejak zaman reformasi itu kita diberi kebebasan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nanti ternyata memang berbeda, ada mungkin Ramadannya dimulai tanggal 2 April atau nanti ada yang tanggal 3 April, tapi kita berharap tentu sama serentak. Kalau toh ternyata berbeda, mari kita hargai, mari kita hormati, dan kita terserah. Kalau warga Muhammadiyah tentunya mengikut putusan Majelis Tarjih Muhammadiyahnya. Kita yang awam, masyarakat biasa, silakan. Mungkin kita menunggu keputusan ulil amri kita, pemerintah kita, nanti setelah mereka melakukan sidang isbat, setelah melakukan ru'yah pada tanggal 29 Sya'ban di saat matahari terbenam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan melaksanakan ibadah puasa, kajian kita untuk malam hari ini terkait dengan qawaid fikih. Saya akan sampaikan satu kaidah, dan kaidah ini menjadi kaidah asasiyah, ya, yaitu kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan, segala amalan itu sangat tergantung kepada maqasidnya, kepada tujuannya, kepada niatnya. Karena kaidah ini lahir itu didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu, kata Rasulullah, itu sangat-sangat tergantung kepada niatnya. Sesungguhnya setiap amal itu mestilah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu pasti akan mendapatkan dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia amalkan, tentu sesuai dengan yang dia niatkan. Bertitik tolak dari sinilah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat memegang peranan penting di dalam pelaksanaan satu ibadah. Tidak ada satu ibadah pun yang tidak mesti disertai dengan niat, termasuk di saat kita akan melaksanakan ibadah puasa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama kita, bahwa di dalam ibadah puasa itu rukun yang pertama pun adalah niat. Dalam kitab-kitab fikih, ketika bicara tentang arkanus siyam, ketika bicara tentang rukun-rukun puasa, di situ dikatakan ar-ruknul awwal an-niyah. Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Karena memang dalam hadis tadi Nabi katakan, sesungguhnya setiap amalan itu, setiap ibadah itu mestilah dengan niat. Termasuk dalam rukun puasa pun, rukun yang pertamanya adalah niat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan niat melaksanakan ibadah puasa, dalam keterangan para ahli fikih itu dijelaskan, wa yustaratu li fardihi at-tabyitu lin-niyah. Kalau hubungannya niat ini dengan puasa fardu, dengan puasa wajib, maka disyaratkan wa yustaratu, dan disyaratkan li fardihi, untuk puasa-puasa fardu. Terkait dengan niat tadi itu, apa yang disyaratkan? At-tabyid. Jadi kalau kita berniat besok untuk berpuasa wajib, untuk berpuasa fardu, maka niat untuk puasa fardu itu disyaratkan at-tabyid. Apa itu at-tabyid? Iqa'uha lailan. Maka kita mesti berniat untuk puasa wajib, itu niatnya mesti pada waktu malam sebelum terbitnya fajar. Perhatikan Bapak Ibu, niat untuk puasa fardu disyaratkan at-tabyid. Yang pertama syaratnya at-tabyid. At-tabyid itu maknanya niat itu mesti kita tabyidkan pada waktu malam sebelum terbit fajar. Ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mentabyidkan, barang siapa yang tidak berniat untuk melaksanakan ibadah puasa fardu sampai sebelum terbit fajar, apa kata Rasulullah? Fala siyamalah. Itu berarti tidak ada puasa untuknya. Kalau Nabi katakan tidak ada puasa untuknya, itu berarti puasa dianggap tidak sah kalau kita tidak berniat sampai menjelang terbitnya fajar, kalau hubungannya dengan puasa
fardu, termasuk puasa Ramadan itu adalah salah satu puasa fardu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau niat untuk puasa fardu itu disyaratkan adanya tabyid, mesti dilakukan pada waktu malam sebelum terbit fajar, tetapi tidak pula disyaratkan kita berniat itu fi nisbil akhir. Tidak disyaratkan niat itu harus di ujung, tak mesti di ujung malam. Yang jelas syaratnya tabyid, kita berniat di waktu malam. Kalau tidak disyaratkan harus di ujung malam, seperti mungkin di saat kita makan sahur, itu berarti niat untuk puasa fardu boleh kita tabyidkan di awal malam. Karena tidak disyaratkan di ujung atau di akhir malam. Kapan awal malam itu hitungannya? Hitungan awal malam itu adalah sejak matahari terbenam. Itu sudah dihitung malam dan orang sudah berniat. Makanya Bapak Ibu, kalau di kampung saya itu kalau tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti witirnya 3 rakaat. Yang 3 rakaat itu pun 2 salam, 2 salam, kemudian 1 salam. Begitulah kaifiat tarawih dan witir kalau di kampung saya. Dan antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikut itu biasanya diselingi dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sudah itu baru untuk rakaat berikutnya itu dipandu oleh Bilal. Nah, terkait dengan niat tadi itu, ini kalau di kampung-kampung sebelum tarawih dimulai, Bilal mengajak jamaah untuk berniat. Apa ucapan Bilal misalnya? Rahimallahu liman nawalis saum. Kata siapa? Kata Bilal. Itu berarti mengingatkan dan mengajak jamaah untuk berniat bahwa besok dia akan melaksanakan puasa fardu. Itu boleh namanya mentabyidkan niat di awal malam, karena dia tidak disyaratkan tabyid itu harus di akhir atau di ujung malam. Silakan Bapak Ibu, kita berniat di awal malam. Itu tentu tidak sama dengan niat kita untuk sholat, karena niat kita untuk sholat itu berbarengan dengan pekerjaan sholatnya. Tetapi niat untuk puasa, kenapa dia boleh ditakdimkan, boleh didulukan, padahal puasanya nanti baru setelah terbit fajar? Karena kita setelah tarawih itu biasanya tidur. Orang yang namanya tidur, nanti dia bisa bangun atau mungkin tak terbangun dia sebelum terbit fajar. Makanya dibolehkan niat. Kalaupun kelelap tak bangun sebelum terbit fajar, itu berarti kita sudah mentabyidkan niat dan kita tinggal lanjutkan pelaksanaan ibadah puasa kita. Dan itu sebagai wujud bentuk kemudahan yang diberikan oleh syariat kepada kita. Kalaulah niat tadi misalnya ditabyid harus di ujung malam, kalau kita tak terbangun, itu nanti menyulitkan kita. Oleh karena itu boleh didulukan di awal malam. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah mentabyid niat itu di awal malam, seperti tadi di saat kita akan mulai solat tarawih, apakah niat yang sudah ditabyidkan itu rusak, batal?
Kalau kemudian setelah berniat itu kita makan misalnya, minum misalnya, pulang tarawih melanjutkan makan kolaknya, makan cendolnya, batalkah? Rusakkah niat kita itu? Tidak. Bapak Ibu, dikatakan di dalam kitab fikih itu adalah dikatakan oleh penulis kitab fikih itu, terutama dalam kitab-kitab fikih yang bermazhab Syafi'i, dikatakan bagaimana? Wa annahu la yadurru, niat yang sudah kita tabiatkan itu la yadurru, tidak memberi mudarat, berarti tidak rusak, berarti tidak batal. Al-aqlu wal jima'u ba'daha. Jadi niat yang sudah ditabiatkan itu tidak rusak. Tidak rusak karena makan, tidak rusak juga dengan minum, sekalipun dengan jima', melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan itu, niat yang tadi sudah kita tabiatkan la yadurru, itu tidak memberi mudarat. Al-aqlu wal jima'u ba'daha. Jadi setelah berniat itu, niat yang sudah kita niatkan tadi tidak memberi mudarat. Al-aqlu wal jima'u ba'daha. Kalau setelah itu kita makan dan berjima' sekalipun, saya mohon maaf, begitu dalam penjelasan kitab fikih. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tak ada masalah. Nanti kalau pulang tarawih ya santai aja lah. Kalau ada kolak tadi ya sambung makan kolaknya. Dan kalau kita sudah berniat di awal, tidak ada kewajiban untuk mentajdid. Tidak ada kewajiban untuk memperbaharui nanti di ujung malam, tak ada kewajiban, tetapi boleh diperbaharui supaya nanti mungkin mengokohkan. Nanti Bapak Ibu bahkan sahur kembali berniat, itu namanya mentajdid. Tetapi itu tidak ada kewajiban kalau kita sudah berniat di awal malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait syarat pertama untuk niat bagi puasa fardu. Saya lanjutkan. Wa yasihhun naflu biniyatin qabla zawal. Berbeda dengan puasa fardu, kata kitab fikih, wa yasihhun naflu, puasa nafal, puasa sunat, yasihhu, sah. Kalau dia puasa sunat, sah biniyatin, dengan berniat qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Artinya apa? Untuk niat puasa sunat itu tidak ada syarat tabyid. Tidak mesti berniatnya pada waktu malam sebelum terbit fajar. Kalau dia tidak ada syarat tabyid untuk melaksanakan puasa sunat atau puasa nafal, itu berarti niatnya boleh pagi, boleh siang, boleh sampai dengan qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Tapi tentu dengan catatan, ulun makan sate lah. Nanti kalau sudah makan sate, sudah makan lontong, sahur namanya dia, tidak ada pula sahur siang. Artinya dia menjelang berniat itu belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dia bisa berniat hari itu puasa sunat, karena niat puasa sunat itu tidak ada syarat tabyid, tak mesti harus malam sebelum terbit fajar, boleh siang. Ini li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata zata yaumin. Pada satu pagi Nabi masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha.
Faqala, lalu Nabi tanya, hal indakum syai'? Nabi tanya, apakah kalian punya sesuatu? Maksud pertanyaan Nabi itu, apakah kalian punya sesuatu untuk bisa dimakan, untuk dibuat sarapan? Qalat, Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, la, tak ada apa-apa ya Rasulullah hari ini untuk bisa dibuat sarapan. Faqala, lalu Nabi lanjut mengatakan, apa kata Nabi? Inni izan asumu. Setelah mendengar jawaban dari Aisyah bahwa tidak ada sarapan yang bisa dimakan, kata Nabi apa? Inni izan asum. Kalau begitu hari ini aku puasa. Siang Pak, pagi. Tak mungkin kalau Nabi nanya sarapan, ada orang nanya sarapan malam. Tak ada. Orang nanya sarapan biasanya sudah pagi. Nabi berniat. Inilah yang kemudian menjadi dalil bahwa niat puasa sunat itu tidak disyaratkan tabyid, tidak disyaratkan harus malam sebelum terbit fajar, tetapi boleh di pagi hari, bahkan tadi qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, boleh. Tetapi ada juga hadis Bapak Ibu yang menjelaskan bahwa setelah Nabi tadi berniat melaksanakan puasa sunat pagi, tapi dalam keadaan lain Nabi datang menemui Aisyah. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, a'indaki syai', wahai Aisyah, kamu punya sesuatu? Ini hadis dari Aisyah. Qultu, kata Aisyah, aku jawab, na'am, ya, ada ya Rasulullah. Padahal Nabi itu paginya sudah berniat puasa, tetapi dia sorenya tanya, Aisyah, ada sesuatu yang bisa dibuat makan? Kata Aisyah, qultu, aku jawab, na'am, ya. Nah, mendengar Aisyah menjawab ya, ada, apa kata Rasulullah? Faqala inni izan uftir. Oh, kalau gitu Aisyah, aku buka, aku berbuka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah Nabi kemudian tidak istiqomah? Sudah berniat untuk puasa, tapi kemudian Nabi buka. Tidak ada uzur Nabi membukakan puasa sunat itu. Apakah Nabi tidak istiqomah? Tidak, itu maksudnya. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk amalan sunat itu agak lentur, untuk amalan sunat itu agak lebih longgar kalau dibanding dengan amalan wajib, dengan amalan fardu. Dalam niat saja tadi coba kita tengok. Kalau puasa fardu syaratnya tabyid, mesti sebelum fajar. Kalau puasa sunat tidak, boleh pagi sebelum zawal. Kalau orang sudah berniat untuk puasa fardu seperti puasa Ramadan besok, itu jangan coba-coba nak buka. Besok sudah berniat di malam hari, tiba di zuhur, di cuaca terlalu panas, lomak aja berbuka, padahal dia sedang puasa fardu. Itu tak boleh terjadi. Karena kalau ada orang membatalkan puasa fardu, puasa Ramadan tanpa ada uzur, Bapak Ibu, dia berdosa, puasanya wajib diganti. Dan kata Nabi, kalau ada orang berbuka dengan sengaja, kalaupun dia ganti, tapi satu hari saja kita bukakan puasa itu dengan sengaja, lah itu tak bisa diganti sekalipun kita berpuasa setahun. Jadi agak ketat. Kalau puasanya puasa fardu, boleh kita itu buka kalau ada keuzuran, mungkin sakit, mungkin setelah itu kita bermusafir, safar, yang dengan itu kita tidak mungkin puasa, kita boleh berbuka. Tapi kalau tidak ada sebab uzur,
untuk puasa fardu wajib kita sempurnakan ibadah puasa wajib kita itu sampai matahari terbenam. Itulah yang diinginkan oleh Allah, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian hendaklah kamu sempurnakan ibadah puasamu itu sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari. Tetapi untuk puasa sunat tidak. Kalau tadi kita sudah berniat puasa sunat, lalu kita siang nak membukakannya, walaupun tanpa uzur, itu boleh, dan itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis tadi. Apalagi kalau ada hal yang wajib, misalnya Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa itu sunat, ada undangan. Undangan itu dipenuhi wajib atau tidak? Undangannya undangan walimahan. Saudara kita muslim yang lain mengundang, memenuhi undangan itu adalah kewajiban. Tapi orang hari ini kadang-kadang salah di dalam menempatkannya. Seperti apa salahnya? Dia tidak penuhi undangan walimahan itu. Kalau ditanya kenapa, saya puasa sunat, dengan alasan puasa sunat dia tak datang, tak memenuhi undangan saudaranya, padahal itu adalah sebuah wajiban. Nah, artinya apa? Sekarang bagaimana? Undangan terpenuhi, pahala puasa dapat, makan dapat. Kalau Bapak Ibu datang pergi kondangan, tapi sampai di situ nampak wajah aja, tak makan. Undangannya bukan undangan rapat, undangan makan. Kalau undangan rapat oke lah, ini undangannya undangan makan. Jadi kalau dia datang tapi tak makan, undangan terpenuhi, pahala puasanya dapat, tapi tak dapat makan. Tapi sekarang bagaimana? Undangan terpenuhi, pahala puasa dapat, makan. Boleh puasa sunat tadi kita membukakannya untuk memenuhi walimahan, undangan walimahan, dan itu pahala puasanya sudah dapat. Apalagi kita membukakannya itu karena dalam rangka memenuhi undangan saudara saya. Undangannya adalah undangan walimahan, di mana setelah disiapkan makan untuk para tetamu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu puasa sunat atau amalan sunat yang lain. Dalam solat juga seperti itu. Berdiri di dalam solat fardu wajib. Bapak Ibu tak usah coba-coba nak solat duduk untuk solat fardu. Kalau masih sanggup berdiri, sekalipun berdiri dengan cara bersandar, sekalipun berdiri dengan tongkat. Nah, coba betapa rukun wajib berdiri untuk solat fardu itu sangat ketat. Tetapi kalau untuk solat sunat tidak wajib berdiri. Orang boleh solat sunat berdiri, orang boleh solat sunat duduk, orang boleh solat sunat berbaring, sekalipun dia masih sanggup berdiri. Cuman kata Nabi, kalau kamu solat sunat duduk, nah, setengah pahalanya dari solat sunat berdiri. Ya, orang yang solat sunat berbaring itu separuh pula pahalanya dari orang yang solat sunat duduk. Tapi apa intinya? Intinya menggambarkan bahwa amalan sunat itu adalah amalan yang lebih fleksibel ketimbang amalan-amalan yang fardu. Bapak Ibu, hanya sebatas itu yang mungkin bisa baru disampaikan terkait dengan niat ini. Baru syarat yang pertama untuk puasa fardu, yaitu at-tabyid. Masih ada syarat yang lain, insyaallah lain kesempatan bisa kita sambung kembali, mengingat waktu Isya telah sampai. Mudah-mudahan menjelang Ramadan semua kita sehat, panjang umur, diberi kekuatan, dapat melaksanakan amaliyah Ramadan pada tahun ini, dan berusaha kita jadikan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang lebih baik insyaallah dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.